Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Rolinda dengan NIM 2011020009 dari kelas 6 SPIA mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan dosen pengampunya Bapak Profesor Dr. Haji Saifullah SAMA dan Bapak Muhammad Ilham SAG Esos MHum. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS Dasar Ilmu Politik. Soal yang pertama, apa manfaat belajar ilmu politik? Sebelum kita mengetahui manfaat belajar ilmu politik, tentu kita harus tahu definisi ilmu politik itu. Definisi ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara, dan negara, maupun hubungannya sesama negara. Yang menjadi pusat kajiannya yang pertama, upaya untuk memperoleh kekuasaan. Yang kedua, usaha untuk mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, penggunaan kekuasaan. Dan yang keempat, bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan tersebut. Politik dapat dikatakan sebagai ilmu tua, sebagaimana ilmu politik ini berkembang sesuai zaman. Ilmu politik berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu sejarah, antropologi, sosiologi, dan filsafat. Belajar ilmu politik tidak hanya belajar tentang bentuk negaranya saja, akan tetapi juga belajar tentang masyarakat dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi, timbul pertanyaan, apa manfaat dari belajar ilmu politik? Tentu banyak manfaat yang kita dapat dari belajar ilmu politik ini. Salah satunya kita dapat mengerti tentang politik antar negara maupun dalam negara. Tak hanya itu saja, menurut saya dengan belajar ilmu politik kita dapat menyelesaikan masalah di kehidupan kita. Kita jadi mempunyai sikap tanggung jawab, rela berkorban untuk kepentingan bersama, dan masih banyak sikap para pahlawan yang dapat kita tiru setelah belajar ilmu politik ini. Selanjutnya, ilmu politik juga dapat memberikan manfaat bagi kita. Salah satunya adalah sebagai alat menyampaikan kritik dan pendapat untuk pemerintah dan negara. Dengan menguasai ilmu politik, kita dapat paham akan aturan negara tersebut. Manfaat ilmu politik yang terakhir menurut saya yaitu meningkatkan kemampuan negosiasi. Mengapa begitu? Karena dengan bernegosiasi kita dapat penawaran yang lebih bagus. Soal yang kedua, apa itu demokrasi? Bagaimana penilaian saudara tentang demokrasi itu sendiri? Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos sendiri yang berarti rakyat, sedangkan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi yaitu kekuasaan rakyat. Intinya, rakyat yang berkuasa. Pihak yang terpilih dan berkuasa tidak boleh melakukan seenaknya saja, melainkan harus bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat yang sudah tertuang dalam konstitusi. Seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem demokrasi tersebut. Demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup baik, sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri, yang artinya kebebasan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Contohnya, pemilu tahun ini sudah berjalan cukup baik karena kecurangan-kecurangan yang terjadi sudah bisa diminimalisir, warga sudah bebas menentukan pilihannya, dan partai politiknya pun sudah banyak. Walaupun sedikit membingungkan bagi kaum awam. Tetapi, walaupun kecurangan-kecurangan itu bisa diminimalisir, tetap saja masih ada kekurangan-kekurangannya. Contohnya seperti menentukan pemilihan banyak yang tidak terdaftar, dan cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memperbaiki tahap pembelajarannya dan sistemnya. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan partai politik? Bagaimana pendapat saudara tentang partai politik di Indonesia? Sekian partai politik menurut Meriam Budiarjo. Partai politik ialah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan memperebutkan kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik di negara demokrasi bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis. Sesuai dengan tujuannya, partai politik merupakan salah satu cara dalam bentuk demokrasi. Kenapa begitu? Karena dalam partai politik inilah para pejabat bisa memberikan apresiasi terhadap negara-negara yang dapat memberikan dampak positif demi kemajuan negara. Partai politik saat ini keadaannya sudah lebih maju dibandingkan dengan pada zaman dahulu yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kemajuan terhadap partai politik tersebut. Tapi kemajuan dalam partai itu terkadang masih bertemu dengan adanya beberapa penyimpangan dalam dunia politik. Meski keadaan partai politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video UAS Dasar Ilmu Politik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.